Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar anak-anak Ustaz? Baik ya, Ustaz harapkan juga antum semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah anak-anak Ustaz, ini kita telah melaksanakan ujian PTS ya, tengah semester. Tentunya anak-anak Ustaz, Ustaz harapkan juga antum bisa mendapatkan nilai yang terbaik ya. Tapi di sini sebelum Ustaz lanjutkan materi pembelajaran kita, Ustaz ingin ingatkan kepada antum untuk penilaian praktek kita sama sekali belum ada. Yang ada itu cuma si ikram, dan tadi malam tiba-tiba, tadi malam ya, boleh antum kirimkan sesuatu sama Ustaz ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa anak-anak Ustaz ini sebenarnya banyak sekali yang ketika tidak masuk ke sekolah nggak lihat video pembelajaran, ataupun Ustaz rasa meremehkan. Ini berbahaya nih. Bahaya kita kalau sudah meremehkan sesuatu, ya kan? Iya. Kenapa? Ustaz besok. Akhirnya karena besok. Apa tugasnya kemarin Ustaz? Ya. Iya, kemarin itu udah Ustaz kirim, udah Ustaz rekam, tapi nggak tahu Ustaz apa itu terkirimkan atau tidak ya. Kan kita materinya kemarin tentang inspirasi budaya non benda yang kita akan praktekkan. Ya, kalau logistik ya. Jadi antum kan disuruh kemarin mencari. Ustaz masih ingat betul, si Farhan masuk terus dia setiap Ustaz ulang-ulang materi ini ya, tentang inspirasi budaya non benda. Suruh cari cerita apa? Cerita-cerita rakyat yang akan antum aplikasikan ke dalam sebuah karya seni ya. Karya seni misalnya apa? Misalnya antum mengambil tentang cerita Maling Kundang yang kemarin saya bilang kan. Apa yang ingin antum angkat di sana yang bisa antum jadikan sebuah karya, ataupun antum bisa mencari tentang cerita-cerita rakyat Danau Toba misalnya. Antum mau buat apa nih kira-kira? Mau buat hiasan dinding dengan temanya cerita rakyat tadi ya, seperti itu. Bukan tiba-tiba ada yang menginginkan kepada Ustaz gambar keris ya, di kertas kayak gini pula lagi, di kertas di buku tulis ya kan. Maksud Ustaz itu ya nggak apa-apa kalau memang antum jadikan itu sebagai inspirasinya, tetapi dibuat jadi sebuah karya. Antum buat di atas di kertas yang bagus, dibingkai, kemudian diberi warna-warna yang bagus juga ya. Jadi Ustaz sering ingatkan kepada kita bahwa sebenarnya kita itu harus ada peningkatan. Kalau dulu kita membuat karya kerajinan di SD, mungkin masih compang-camping ya, compang-camping, motong kertas pun kadang-kadang nggak lurus, melipat kertas pun kadang-kadang ya nggak bagus. Tapi kita sekarang sudah kelas 10, udah SMA ya kan, Masya Allah. Ntar lagi udah punya KTP ya kan, udah SIM udah punya Pak? Belum juga. Kartu pelajar nggak ada. Nah jadi artinya apa? Kita tuh bisa melakukan sesuatu yang orang besar lakukan ya kan. Ya, sepeda motor udah bisa ya, udah bisa. Bawa mobil udah bisa ya kan. Nah apa lagi? Jadi kalau kita membuat sebuah karya, kita pun juga harus bisa yang bagus ya, yang detail, yang rapi. Nanti di kelas 12 antum tuh membuat sebuah karya yang layak dijual. Jadi kita buat karya yang memang karyanya itu layak dipasarkan. Ya walaupun kita sekarang ini kelas 10 nggak kesana membuat karyanya, tapi minimal sudah bagus lah ya. Jadi kalau Ustaz sandingkan ada karya anak SMP, ada karya anak SD, ada karya anak SMA kelas 10, ya tentunya antum lebih bagus, ya kan? Lebih bagus. Paham maksud Ustaz? Nah, jadi untuk itu, ini Ustaz sudah ditagih-tagih oleh kelas antum untuk mengambil apa?
memberikan nilai praktek antum. Jadi seperti ini aja ya anak-anak Ustadz, biar kita seragamkan bagi anak-anak Ustadz juga yang di rumah. Jadi nanti antum boleh mengumpulkannya, upayakan dikumpulkan itu 1 hari setelah Ustadz katakan ini ya, pelajaran ini ya. Jadi boleh antum kirimkan hari Ahad besok ya. Antum boleh membuat sebuah hiasan yang antum buat di atas kertas A3 ya. A3 ya. A3 ya. Buat ya hiasan. Kenapa? Iya, prakteknya. Ya, antum boleh nanti buat juga. Ya, biar nanti ya hiasan ya, gambar ya, berupa gambar di kertas A4. Kemudian lampirkan ya cerita dari inspirasi budaya non benda. Ya, jadi bisa antum gambar ya. Ini gambarnya, kemudian di balik kertasnya ya, di bagian depan itu ada gambarnya, di baliknya itu di bagian belakang antum ini ada ceritanya. Menceritakan gambarnya itu? Iya, misalnya antum cerita tentang keindahan Danau Toba, ya kan? Nah, ini antum gambarkan. Kemudian belakangnya Danau Toba itu jaraknya dari letusan gunung Merapi. Antum bisa cari ceritanya itu dari majalah, dari Google, ya, dari mana-mana yang bisa antum jadikan referensi antum. Paham sampai sini kira-kira? Ya. Ingat, bisa ingatkan sekali lagi, upayakan gambarnya itu ya sesuai lah dengan tingkatan antum. Ya. Kan Pak? Antum gambarnya begitu lah. Anda mau gambar apa? Pemandangan di kampung. Dan gunung kan? Di bawahnya ada sawah-sawah ada rumahnya satu Ustaz. Di gambar ya. Matahari itu Ustaz. Burungnya McD ya kan? Ya kan? Ini gambar yang dari Ustaz kecil, ya ini mau ada gambarnya. Paling mudah. Sampai antum, generasi antum masih ini ya, Iya. masih populer ya. Maksudnya kalau disuruh gambar masih begini lah modelnya, contohnya ya kan. Maksudnya ya gitulah. Lain. Ya antum boleh, kan setiap misalnya ada sama satu cerita yang sama misalnya tentang Danau Toba. Antum kan bisa menggambar dari sudut pandang yang berbeda ya kan? Iya. Nah bisa. Satu kelas ini temanya Danau Toba punya apa-apa, tapi sudut pandangnya beda. Anak nih lihatnya saat gambarnya dari atas, posisi dari atas, ya kan? Karena dari bawah air, ya istilahnya gitu. Jadi ya nggak masalah kalau misalnya ide-idenya itu sama, tapi pengaplikasian karyanya berbeda-beda. Ngerti maksud saya? Paham ya? Atau? Hah? Cerita? Ceritanya Sik nggak masalah, tapi ya upayakan menarik ya. Ada kan Ustadz bilang sebuah karya itu yang laku mahal dijual, padahal karyanya itu sederhana, tapi ceritanya itu membangkitkan emosi kita, ya kan? Pernah Ustadz cerita kan? Ada seorang pelukis yang ingin melukis lukisan terakhir, ya. Jadi dibentangnya sebuah kanvas di bawah bawah gedung tinggi, ya. Jadi diundangnya para kritikus seni, kemudian disuruh saksikannya. Setelah itu dia lompat dari atas gedung itu di bawah kanvas itu. Jadi bercak darahnya itulah lukisan terakhir. Jadi cerita-cerita seperti itu yang sebenarnya membuat sebuah karya itu menjadi besar, ya kan? Misalnya nanti si Iqbal
bawah tulis, ya kan? Bisa jadi lukisan apa bisa? Gambaran. Ini inspirasi budaya Bunda. Buat aja titik. Oh, ceritanya panjang juga. Ya kan? Karena ditinggal sendirian Umi anak di rumah. Gak ada makanan, aneh kan Mbak? Jadi seperti itu. Ya itulah ya. Jadi coba kalau antum perhatikan, ya. Kalau misalnya antum pernah melihat sebuah pameran-pameran lukisan, ya, pameran-pameran karya seni lukis, antum lihat. Apalagi pamerannya itu lukisannya yang abstrak, ya kan? Tahu abstrak? Pernah dengar kata abstrak? Pernah. Apa itu? Abstrak. Enggak teratur. Hah? Iya, nggak beraturan, nggak berbentuk, ya kan? Iya, anu yang masih tahu. Iya, apa ya? Anda dengar tadi nggak? Oh dengar. Ah seperti itu, ya kan? Tapi kenapa dia bisa bernilai ratusan juta? Kenapa? Karena dia memiliki seni. Ya ini pasti. Karena ceritanya itu satu. Karena mungkin, iya. Coba antum buat kayak gini, sama pelukis handal buat kayak gini, pasti sama-sama nih. Tekniknya sama, tintanya sama, kan pasti. Mana yang bisa lebih mahal terjual? Kan? Nah, seperti itu. Jadi itu ya anak-anak saya untuk materi praktek, tolong Ustaz harapkan antum bisa mengerjakannya ya di kertas ukuran A4 tadi, A3 ya tadi Ustaz ya. Empat. A3 ya. Ya, jadi Ustaz harapkan antum kumpulkan, karena waktunya sudah terlalu mepet, antum boleh kumpulkan di WA aja ya, antum japri aja hasilnya. Tapi ingat, upayakan antum bisa mengumpulkan saat proses pembuatannya. Jadi Ustaz tahu bahwa hasil karya antum itu memang antum yang buat, bukan dari download dari Google ya, kemudian antum share, antum edit dikit. Nah, ya, jadi upayakan seperti itu. Bagi anak-anak pondok yang nggak punya HP, ada ya HP? Masya Allah, anak pondok sekarang udah mewah, ada handphone ya kan? Ya usah. Nah, mondok antum. Ya seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Murid baru kira-kira ada yang mau ditanyakan? Hah? Dia kan siswa baru. Ya, jika tidak ada, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Ya. Ada kira-kira Bukhari yang mau ditanyakan? Ya, kita lanjutkan di bab 3 anak Ustaz. Materi kita hari ini yaitu mengenai kewirausahaan pengolahan budidaya tanaman pangan ya. Tanaman pangan. Antum tahu tanaman pangan itu apa? Hah? Tanaman yang bisa dimakan. Yang? Bisa dimakan, bisa dikonsumsi, bisa dijadikan. Apa kira-kira Bukhari? Hah? Itu kan kecil besar tuh. Ya, jadi anak-anak Ustaz, antum bisa lihat di buku antum itu di halaman 66. Coba lihat di halaman 66 ya. Jadi tanaman pangan ada tuh. Ya. Kewirausahaan tanaman pangan. Jadi belum ada buku ya, insyaallah. Ya. Spidol kita agak ini nih. Siapa ketua kelas? Ini orangnya. Aduh. Itu yang warna biru dan mulai itu. Bisa, karena ada spidol, Ustaz. Kayaknya. Bisa, warna hitam.
Sama ada yang warna biru nggak ada. Ya, tanaman pangan ya. Jadi kita perhatikan anak-anak Ustadz ya, bahwa di negara kita ini ya, kita negara Indonesia adalah negara yang agraris ya. Jadi sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencarian sebagai petani ya. Tetapi kalau kita lihat sekarang udah mulai bergeser ya. Ya. Kamu ada banyak. Iya ya, di kampung antum di mana tuh? Langkat. Di Jawa. Bukit Lawang. Masih ada sawah-sawah masih? Banyak. Lebar. Jadi kalau misalnya kita Hektar. iya, punya antum? Hah? Tergantung daerah ya. Di Aceh banyak. Di Aceh masih banyak ya. Di Aceh masih banyak. Ternyata di Sumatera Utara ini di daerah mana tempat antum gitu? Lawang. Bukit Lawang. Siapa yang belum pernah Bukit Lawang? Belum pernah? Kasian ya. Iya. Ya Bukit Lawang ya, sama kita. Nanti kita Kata bapaknya nggak seduh. nggak sedap. Belum merasakan. Makanya nggak seduh, belum merasakan. Ya nggak apa-apa. Nanti sama-sama kita ke sana. Ustaz juga belum pernah. Ya. Jadi ini ya anak-anak Ustaz ya, kalau kita bicara tentang tanaman pangan ini ya, berarti ini adalah satu kebutuhan ya, kebutuhan manusia ya. Ya kita dulu kalau kita lihat ya, kalau Ustadz masih zaman Ustadz masih SD, Ustadz pernah dibawa ke daerah Johor ini, daerah Johor karya wisata. Itu masih banyak itu tanaman-tanaman seperti jagung ya, yang sekarang tuh jadi perumahan. Itu sekitar tahun ya sekitar 90 lah tahun. Iya. Ya, tapi kalau kita lihat di daerah tempat kita tinggal sekarang ini, ya, sekarang udah rawa-rawa udah jadi perumahan juga ya. Rawa-rawa di timur, apalagi antum kalau daerah tempat Ustadz sana, ya. Nah itu udah nggak ada yang namanya padi, nggak ada. Nggak ada. Nah jadi maka dari itu anak Ustadz ya, jadi wirausaha di bidang ini juga sangat baik ya, di bidang karena apa? Karena tanaman pangan ini sangat dibutuhkan, ya kan? Selagi dia masih hidup pasti butuh tanam apa ya, makanan ya. Nah, jadi ini juga merupakan sebuah peluang yang baik ya bagi kita untuk membuat sebuah ide-ide usaha. Jadi tanaman pangan itu dapat dikelompokkan menjadi dua ya, maksudnya. Jadi ada tanaman semusim, jadi, musim. Ya, jadi dan ada tanaman kurang nih. Ya. Jadi kalau kalau semusim itu ya 3 sampai 4 bulan ya, 4 bulan, atau juga ada yang 6 sampai 8 bulan. Kalau tahunan berapa masa panennya? Kalau tahunan 3 sampai 4 tahun. ya. 2 lah, 2. Kalau tahunan berarti 12 bulan lah, ya kan? Iya kan? Ya kan, jadi ada yang tahunan, ada yang semusim ya. Jadi semusim itu contohnya apa tuh? Ya. Ini ya semusim. Contohnya ini ada singkong juga ya, singkong ya, singkong itu apa? Ya, masih banyak ya. Singkong itu apa? Bubi ya? Hah? Bubi ya?
umbi ya. Singkong. Nah, ini masih ingat ya anak-anak ya. Jadi tanaman pangan itu dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, ini berdasarkan tadi panennya ya. Jadi 3 kelompok, ada apa tuh? Tanaman pangan berdasarkan dia disebut dengan serealia, ingat? Kacang-kacangan dan umbi-umbian ya. Serealia, masih ingat ya? Dulu kita belajar, kelas 9 ya. Serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Ini contohnya nih. Serealia itu ada padi, kemudian katanya di kampung masih banyak sawah. Ini mana? Ya, kemudian ada kacang, banyak ya, ada kacang. Ya, Kacang tanah, kacang hijau, Kacang. hijau. apa lagi? Hijau, ya kan? Banyak ya, contoh aja nih. Kalau umbi, Ubi lah. ada ubi Wortel. kayu ya kan? Ada ubi jalar. Rendang termasuk ubi. Iya, bisa. Wortel. Kemudian ke keladi. Antum tahu keladi? Tahu. Yang mana? Atau disebut dengan talas. Yang dulu tuh yang kalau antum lihat tuh kalau hujan orang sering tuh Pak ambil daun. Katanya besar. Katanya ada buahnya. Buahnya? Ada buahnya. Ya umbinya itu kan ya. Enggak, katanya beracun. Ya ada yang beracun mungkin. Ubi juga ada juga yang beracun kan? Ubi racun. Kalau ubi enggak, maksudnya. Ya kan sama dia jenisnya umbi-umbian juga. Iya. Oh. Baik, ini sebenarnya anak Ustaz ini ada di buku antum, coba lihat itu di halaman 67. Nah, bagi yang nggak ada antum nih dengarkan Ustaz lah. 67 ya. Ustaz dulu punya anak murid namanya Oriza Sativa. Cewek. Iyalah. Oh, bisa lah. Ya artinya itu rupanya padi ya kan. Namanya persis Oriza Sativa. Ustaz awalnya nggak, wah ini namanya kok unik ini Ustaz. Setelah saya tahu artinya padi. Iya, nama. Nah, jadi kita bisa lihat ya. Nah, ini kebetulan Ragib tadi sudah mengatakan bahwa di kampungnya itu masih banyak tanaman padi ya, sawah ya. Kalau kita sekarang nih jarang lah. Mungkin Ragib buka pintu dan langsung nampak padi ya kan? Oh enggak, jadi oh di pasar. Nah, jadi kita boleh nih sekali-sekali kita riha nanti ke rumah Ragib ya kan? Ya kan? Tadi naik mobil si apa? Farhan. Ya, jadi ini padi ya yang memiliki batang yang berbuku dan berongga. Jadi daun dan anaknya tumbuh dari buku yang ada pada batang. Kita lihat ini gambarnya ada nih. Jadi kalau ada pepatah mengatakan jadilah seperti padi, pernah tahu tuh? Semakin berilmu semakin merunduk, ya kan? Semakin berisi semakin merunduk, ya kan? Padi itu kan kalau udah makin banyak buahnya kan dia jatuh deh, ya kan? Nah, itu nggak pernah dengar. Antum banyakan main FF antum. Jadi nggak. Oh jadi apa sekarang? Jadi levelnya sekarang apa? Kalau anak SMA sekarang? Aduh. Nah, orang ini mainnya kayak gitu, orang nggak main gitu harus Anak pondok mainnya begitu, macam mana? Itulah keren. Siapa yang main
Ada. Saya bilang ini murah. Jadi padi ini anak-anak Ustadz ya, padi dan padi tadi termasuk jenis apa dia? Padi termasuk jenis apa? Sereal. Iya, ya. Jadi Gandum sereal juga. apa? Gandum. Iya. Iya, ya. Sagu. Sagu itu dia dari apa? Nggak tahu. Dia bukan serealia. Ya, jadi sagu dari apa? Hah? Ada pohonnya kan? Ada. Jadi padi ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu padi sawah dan padi ada juga yang di padi gogo namanya ya, dan disebut juga padi rawa. Kalau rawa dia masih air juga ya. Jadi ada kan, antum pernah lihat? Ustaz pernah lihat tuh padi itu tumbuhnya nggak di sawah, jadi seperti rumput-rumput di dataran yang kering saja, ya. Jadi ada, ya, tapi mungkin nggak subur yang di sawah ya, di padi ladang mana ya Ustaz orang bilang, ya kan? Ada tempat, nah iya, tapi dia nggak diairi kayak di sawah itu ya, selalu berair gitu ya kan? Nah, apa? Ada ya. Nah, dan sekarang juga kalau antum pernah lihat itu ada kan, kita kalau di kota kan keterbatasan dengan lahan ya, lahan. Ada orang yang membuat dengan metodenya dibuat pakai paralon itu, hidroponik ya. Nah, iya. Jadi dialiri air, ya. Jadi nggak perlu pakai lahan, bisa nanam padi. Kalau antum mau lihat tuh, lihat ada di depan lapangan Sejati, tahu nggak lapangan Sejati? Nah, itu kan ada. Itu hidroponik itu airnya ngalir terus. Iya, ada yang ngalir, ada. Ya kalau dia nggak ngalir berarti harus tergenang lah. Tapi Iya, biasanya iya, kalau dia maksudnya- pakai paralon yang bertingkat-tingkat, ya itu harus ada pompanya ngalir. Ya berarti maksudnya airnya itu tetap jalan terus dia, maksudnya nggak diem gitu. Enggak lah, iya, enggak lah. Kalau dia diem mana bisa naik ke atas airnya, nggak ada pompanya, ya kan? Paham tuh? Ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi itu mensiasati kalau kita tidak memiliki lahan, ya kan? Bisa nanti buat gip, ambil bibit padi dari kampung antum, tanam di pondok. Marawa ya. Ya, tapi antum yang punya. 2 kotak doang. Nah, jadi itu ya anak-anak sadia. Jadi padi atau disebut dengan bahasa latinnya adalah Oryza sativa ya, padi Oryza sativa. Jadi Cekin di. padi atau disebut dengan Oryza Kini cewek. sativa, ya kan? Ini ada yang padi sawah, ya, ada rawa, Yang mau lurus terus kayak gini kan? gugur, ya. Oke. Ini termasuk jenis serealia, ya. Kemudian ada jagung apa? Rawa, ya kan? Jagung. Tahu jagung ya? Siapa yang pernah nanam jagung? Ustaz, ada sebuah lirik lagu yang Astagfirullah, boleh ya? iya, yang itu sebenarnya salah ya kan? Salah. Ini terlepas dari lagunya. Katanya kan cangkul yang dalam, ya kan? Padahal kalau nanam jagung itu nggak perlu cangkul dalam, ya kan? Nggak perlu cangkul dalam. Makanya Ustaz tanya, siapa yang pernah nanam jagung? Nggak benar. Apanya? Ya. Jadi kalau menanam jagung itu hanya dibenamkan aja sedikit di atas, jadi ke dalam tanah ya. Iya, pakai tangan aja. Kadang-kadang antum lemparkan aja pun. Kalau antum ngasih makan ayam antum nggak dimakan jagungnya. Nggak bisa, Sa. Makan ayam jagungnya hancur.
Oh, jangan yang hancur lah, kan ada jagung yang bulat-bulat. Nggak dimakan ayam. Oh, ayam antum berarti kecil. Itu ayam siang kok gede. Iya. Tuh. Coba antum biasakan. Dia nggak mau set, mau nyampur. Udah ada campur kan sama jagung, nggak mau dia dipisahin ini. Iya, dipisahin ini. Pandai. Karena dibuang Karena kan pernah dia robot. Lompat burung. Iya. Jadi kan makan kayak kacang-kacangan gitu. Pas udah habis makan tinggal sisa-sisanya pas dibuang ke tanah Tumbuh kan? Iya. Banyak. Oh, berarti ini yang jadi masalahnya mungkin. Tapi memang kalau jagungnya udah pecah nggak bisa. Nggak pecah. Tapi kalau jagungnya masih muda, lagi juga kalau jagung makanan ayam keras. iya tetap masih bisa dia kalau dia belum busuk ya. Ya. Nah, justru kalau jagungnya yang masih muda itu nggak bisa tumbuh. Ya kalau atau beli jagung yang jagung bakar, karena yang bakar kan masih muda gitu. Nah itu jadi susah. Jadi jagung ini juga termasuk adalah tanaman semusim ya anak-anak ya. Semusim. Jadi kalau antum pernah lihat orang tanam jagung, Kadang set tanaman jagung set sekali panen langsung mati. iya, dia kalau udah berbuah, udah panen maka dia pohonnya pun mati nanti, ya. kayak pisang. Bisa enggak ya kan? Iya, tapi dia bertunas lagi. Ya. Nah, jadi seperti itu anak-anak ya, jagung. Makanya kalau yang suka pelihara ayam, ya, dia karena jagung ini memang makanan pokok ya, tapi bukan makanan pokok daerah kita. Antum pernah makan nasi jagung? Pernah? Gimana sih? Nasi jagung? Pernah? Pernah dengar? Nggak pernah ya? Nasinya dari jagung. Atau zaman dulu tuh zaman orang susah itu dulu. Kalau dicampur jagung ada. Ada ya? Pernah ya? Dimakan ya? Dia nasinya tuh dimasaknya sama-sama jagung, jadi jagungnya dipeleterin sama nasi. Iya, pernah tuh? Makannya enggak? Enggak ya? Tapi pernah dengar? Nengok. Nengok? Ya, jadi seperti itu ya. Tapi kita kayaknya nggak seperti itu ya, nggak menjadi makanan pokok kita ya. Jadi jagung ini seperti yang dibilang teman antum, dia tanamannya setelah panen dia akan mati ya. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, Imajinasi tinggi. Anaknya nah, jadi jagung ini ditanam di lahan yang kering ya. Jadi biasanya kalau kita punya satu ladang ya, ini tanaman selingan. Misalnya antum baru tanam padi ya kan, tanam padi kemudian panen ya. Biasanya tanaman selingnya sebelum ditanam padi lagi, maka di ladangnya itu ditanam dengan jagung ya, dengan jagung ya. Biasanya seperti itu. Tanaman padi itu orang udah panen sawah, panen padi, dia setelah panen itu nggak ditanamin padi langsung lagi ya, ditanami tanaman selingan ya, seperti itu ya. Inilah salah satu ditanami jagung. Kenapa jagung? Karena jagung dia bisa 3-4 bulan saja sudah panen. Iya. Ya kan? Ini jagung. Makanya kalau antum tanam jagung itu cepat. Kalau misalnya nanti udah tunas, siram, nanti seminggu dah tunggu daun-daunnya dah cepat. Yang kemudian yang berikutnya adalah sorghum. Nah, ini sorghum, ada tanaman jagung tadi ya. Oh, ya, jagung ini ditanam di lahan yang kering. Ya, menentuk nanti ada becek-becek, antum tebarkan aja nanti apa biji jagungnya ya. Kemudian ada sorghum ya. Jadi sorghum adalah tanaman yang mirip dengan jagung ya. Kemudian mirip sekali ya. Sorghum memiliki batang yang berbuku-buku. Ya, kadang juga sorghum ini ada anak-anaknya ya, tumbuh ya.
Nah, jadi sorghum ini bisa beradaptasi dengan lahannya ya. Dia bisa beradaptasi dengan lahannya, dia bisa juga ditanam di tempat tanah yang tidak subur. Ya, tanah yang nggak subur dia bisa adaptasi. Jadi tanaman ini bisa beradaptasi dengan lingkungannya ya. Dia memiliki daya tahan yang baik ya anak-anak saya. Jadi mirip-mirip sama jagung. Itu ada di buku antum di halaman 69 ya. So, nggak ada ya. Itu bukunya tinggal di kampung atau kayak mana nih? Belum dapat? Belum ada. Oh, sekarang waktu mau diambil udah habis. Iya. Pinjamlah atau fotokopi kan. Iya, gitu tuh. Ya jadi sorghum ya, sorghum ini kita juga bukan jadi bahan pokok kita. Kemudian yang keempat ini adalah kedelai. Kedelai ini termasuk ke kemana nih? Jenis apa ini? Serealia, kacang-kacangan, atau umbi? Mana nih? Ya. Nah, jadi kedelai ini merupakan tanaman semusim juga ya Nana Ustaz ya. Yang tinggi tanamannya pernah ya antum lihat kedelai ya? Pohonnya pernah? Nah, paling kita kan kalau kedelai apa? Iya, cenderung apa? Susu kedelai. Tapi pernah nggak lihat pohonnya bentuknya kayak mana? Buahnya? Oh, tunggu Ustaz carikan ya biar antum tahu ya. Bagi anak-anak Ustaz yang di rumah ini ya. Kedelai. Ya ini biar Ustaz apa-apakan dulu. Iya harusnya gitu. Tapi kita, nah antum bisa lihat ini. Tunggu ya. Hah? Iya, kalau SMA tuh nggak beli TV. Nah, ini antum bisa lihat ini paksa Ustaz gini kan. Itu kenapa, Bang? Ya ini contohnya hati-hati nanti masuk ke dalam kamera. Ya ini kedelai ya. Kalau kita lihat, nah inilah dia. Kita mungkin lihat di pasar ini ya, yang kayak gini ya, yang udah nggak hijau ya, udah warna kekuning-kuningan, ya. Hijau. Yang hijau tuh dulu zaman Ustadz masih kecil itu. Iya, ada bulu-bulu dia. Dia Iya. rebus. Oh, sering makan loh. Nggak tahu. Apa? Iya. Tunggu ya. Nah ini contohnya nih. Nah inilah dia. Bukan kayak pete dia ya memang ada kulitnya gitu hijau ya. Bebulu seperti itu. Ya berbulu, agak berbulu. Jadi inilah yang kalau antum makan minum susu kedelai, ya ini buahnya. Ya ini buahnya. Ya kan? Sule ya kan? Ya, jadi udah pernah ya? Lihat ya. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu tanaman pangan ya, anak-anak Ustaz ya. Kacang kedelai, namanya kacang kedelai ya. Ayo ya, ini anak-anak Ustaz. Dia tingginya 40 sampai 90 cm ya tingginya. Kemudian kacang kedelai memiliki bulu ya, memiliki berbulu ya. Tanaman ini umurnya hanya sekitar 72 sampai 90 hari ya. Kalau kedelai umurnya 72 sampai 90 hari. Berarti sekitar berapa bulan nih? 3 bulanan juga ya panen ya. Jadi ini juga bisa jadi termasuk tanaman selingan ya. Tanaman selingan.
Jadi kalau kedelai ini kira-kira apalah manfaatnya? Hah? Manfaatnya sebagai apa? Sebagai apa? Siapa yang kadang-kadang ada orang yang alergi terhadap susu ya kan? Susu hewani, ya kan? Maka dia mengkonsumsi susu kedelai. Kedelai ini susu atau enggak nih sebenarnya? Enggak, apa yang lebih tepat? Menurut antum apa bukan? Susu kedelai apa sari kedelai? Hah? Kenapa dia disebut dengan susu? Warna putih ya. Karena warnanya putih. Ada juga susu bata ya kan? Doi, jadi apa lagi? Jadi sering ya. Bukan, dia wawasannya berarti kemana-mana. Paham ya? Nah, jadi anak-anak Ustaz, ini contohnya kedelai. Anak-anak Ustaz juga yang di rumah perhatikan, ini ada jenis kaca buahnya ya, kemudian dia agak berbulu, ada di kulitnya agak berbulu. Berikutnya adalah kacang tanah. Kalau kacang tanah semua udah tahu ya. Kacang tanah biasanya nih kalau kacang ini dijadikan apa ini? Iya. Tempe. Yang jadi tempe itu kacang kedelai malah ya. Yang jadi ada pernah tempe kacang tanah? Pernah dengar? Selain diolah jadi Bisa. Laginya keluar apa? enggak lazim misalnya saya, maksudnya enggak umum ya kan? Apa ya? Enggak pernah saya lihat juga. Ya kan, banyak macam ya. Kacang tanah dapat ditanam di lahan kering juga dan lahan sawah sesudah panen padi ini juga ya. Jadi kacang tanah ya diperbanyak dengan bijinya ya. Kacang tanah memiliki batang yang bercabang dengan tinggi tanaman sekitar 38 sampai 68 cm ya. Jadi kacang tanah ini juga dapat dipanen umur 90 sampai 95 hari setelah tanam. Nah, tuh. Jadi umur 90 sampai 95 hari setelah tanam. Jadi seperti itu ya anak Ustaz. Ya, ada yang ditanyakan kira-kira sampai di sini? Untuk tanaman tahunan apa? Hah? Tanaman tahunan. Oh, tahunan ya, kita masuk ya tanaman tahunan ya. Kita lihat. Kalau kita lihat kalau ubi itu dia 8 sampai 10 bulan ya. Iya, kalau ubi jahe tapi kan dia tidak tanaman ini ya, tidak tanaman pangan kan? Hah? Ya, kalau kita lihat tanaman ubi ya, kemudian kalau ini banyak sekali ya. Kalau tanaman ubi itu memang lama ya, tapi tanaman tahunan seperti misalnya sawit itu juga termasuk tanaman tahunan. Kemudian jambu, tapi ini tidak termasuk ke dalam tanaman-tanaman pangan ya. Kemudian asparagus ya. Jadi kalau kita lihat di buku kita ini, terlihat itu coba lihat di halaman
Ya, di buku kita ini yang dimasukkan ke dalam tanaman yang umurnya paling lama panen itu hanya ubi kayu ya, ubi kayu. Dan memang sebenarnya ubi ini pun kalau kita misalnya mau panennya lebih dari 10 bulan bisa ya, ya kan, bisa. Nah, jadi yang termasuk itu sawit, kelapa juga termasuk ya, kelapa itu termasuk tanaman tahunan ya. Kemudian asparagus. Ini. Nah, jadi anak-anak Ustadz ini kita insyaallah akan melanjutkan pembelajaran kita pekan depan tentang pengolahan ya. Nanti kita akan belajar tentang pengolahan bahan makanan ini ya, diolah menjadi sebuah menu masakan ya. Ini misalnya kacang kedelai bisa kita buat jadi tempe, bisa kita buat jadi tahu, kemudian jadi apa lagi? Susu kedelai, bisa jadi kecap itu dari kedelai juga ya, kedelai hitam tapi ya, kedelai hitam. Iklan Ya. Ya, jadi mungkin kita insyaallah kita akan bisa ya, sama lah, kedelai juga. Apa rasanya? Itu kalau udah diolah jadi kecap. Karena kecap ada yang asin juga ya kan? Kecap pedas saus. Kecap pedas itu tidak tahu. Baik anak-anak Ustaz ya. Ada kecap pedas? Ada. Oh, kecap campur sambal gitu. Iya. Sambal kecap. Itu kan. Jadi Botol warna hijau. oh iya. Iya kan? Ya udahlah. Nanti insya Allah pekan depan kita bawa ya. Antum kecap pedas, antum kecap manis, yang ada kecap asin. Minggu depan nggak masuk kamu. Nggak masuk kenapa? Enggak. Kau yang masuk semua. Baik anak Ustaz ya, mungkin ini saja yang dapat Ustaz sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menambah wawasan antum ya. Saya tutup pembelajaran hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.